Jadi integrasi antara ikan, unggas, maggot, tanaman di imut. Jadi diintegrasikan, saling menguntungkan, saling berinteraksi, sehingga nanti istilahnya limbah yang ada di kegiatan itu nggak kemana-mana, dimanfaatkan sepenuhnya di kegiatan itu, saling membutuhkan, seperti itu Mas. Jadi ini sangat keren menurut saya. Ya, setelah saya belajar maggot, kemampuan maggot, kemudian fase maggot, kemampuan maggot, itu kemudian saya punya konsep atau punya ide begini Mas. Limbah, kenapa limbah organik menjadi masalah? Karena mungkin pengolahannya atau penanganannya sudah dalam posisi yang tertumpuk campur dan sebagainya. Nah, mungkin akan lebih mudah dan sangat murah, bahkan akan menghasilkan dengan skala yang sangat kecil ya, kita kelola di rumah, di sumber. Nah, itu maka kemudian saya berpikir bagaimana mengolah limbah rumah tangga ini skala kecil ya sekarang, walaupun ini imut itu skala bisa menengah, bisa industri. Jadi imut itu integrasi ikan, unggas, maggot, tanaman. Ya, itu awalnya dari situ. Kemudian saya pengennya begini, mengolah limbah itu di rumah tangga, terutama mengolah limbah itu suatu kegiatan yang menyenangkan. Nah, gimana caranya membuat pengolahan limbah ini jadi menyenangkan? Maka harus kita integrasikan, ya, kita integrasikan dengan kegiatan lain yang produktif ya, yang menyenangkan. Jadi ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Nah, kemudian nanti maggot ini kita integrasikan langsung dengan peternakan, terutama peternakan unggas. Nah, jadi nanti sistemnya kandang-kandang seperti yang sebelah ini, kandang sendiri ayam petelur ya. Jadi kita buat lampu seperti ini bawahnya maggot langsung, sehingga di kotoran ayam diurai langsung dengan maggotnya untuk ayam. Kemudian residu dari kotoran ayam tadi, pupuknya, kasgotnya untuk tanaman. Jadi itu akan saling menguntungkan, dan itu menjadi suatu rangkaian kita yang menarik. Nah, sehingga nanti mengolah limbah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menghasilkan. Jadi ada sesuatu yang diharapkan gitu. Jadi imut ini juga bisa nanti untuk istilahnya menangani ketahanan pangan keluarga. Karena dengan imut skala rumah tangga itu kita bisa mengolah limbah dengan menyenangkan gitu ya, dengan rangkaian kegiatan tadi. Kita bisa bertani, kita bisa bertanam ya, maksudnya bertanam, mau sayuran, mau bunga dan sebagainya, tabula pot. Kita juga punya daging ayam, kita punya protein dari telur gitu, ya, dari rangkaian imut tadi. Dan kalau imut ini diterapkan skala rumah itu sangat aplikatif, karena nggak perlu lahan luas. Kita di Tritisan punya 1 meter persegi, panjang 5 meter udah bisa imut itu. Kita punya kandang yang ukuran kandang, jadi di imut ini nanti sudah kandang ya. Kandang lalat sendiri ukuran kecil aja 1 meter kali 110. Kemudian kandang lalat ini fungsinya untuk produk telurnya. Kemudian nanti kita punya juga peternak ayam misalnya, atau mentok atau bebek apapun itu. Kemudian tapi yang penting kandang itu dipanggungkan, dimana di bawahnya itu kita buat kotak yang fungsinya untuk menampung kotoran ayamnya, sekaligus nanti itu kita tebar maggotnya biar diurai kotoran ayam, sekaligus bak tadi kita pakai untuk bak sampah organik rumah kita. Jadi sisa-sisa yang ada di dapur, nasi basi, sambal, saus, roti dan sebagainya yang kita makan, yang kemudian tidak dimakan, itu masukkan di kotak ini. Nah, itu disitu akan terjadi proses penguraian dengan maggot, nanti maggotnya dikasihkan ayam dan seterusnya. Bisa juga maggot kasihkan ke ikannya nanti kan. Nah, kemudian kalau ikannya, lelenya nggak usah besar-besar, mungkin ember bisa, atau pakai drum itu bisa. Air dari ikan bisa juga untuk siram tanaman, kan bagus juga. Jadi nanti kita dapat protein dari hewani, protein dari nabati, kemudian proses kegiatan beternak kita walaupun skala kecil itu sangat ramah lingkungan, ketahanan pangan keluarga kan istilahnya mantap. Jadi itu mungkin ya imut itu. Jadi integrasi antara
ikan, integrasi ikan, unggas, maggot, tanaman di imut. Jadi diintegrasikan, saling menguntungkan, saling berinteraksi, sehingga nanti istilahnya limbah yang ada di kegiatan itu nggak kemana-mana, dimanfaatkan sepenuhnya di kegiatan itu, saling membutuhkan, seperti itu Mas. Jadi ini sangat keren menurut saya. Oke. Jadi gini, di Oma Maggot ini integrasi imut itu sudah berjalan ya, sudah bisa dilihat gitu. Artinya kita punya ayam petelur, yang bawahnya langsung maggot, ayam berdaging bawahnya juga maggot. Nanti itu pupuknya untuk tanaman-tanaman yang di depan, tabulapo dan di sekitar ini semua ini pakai kasgot Mas, tanaman saya. Selain itu nanti kita juga punya ternak kelinci ya. Nah, kelinci juga saya integrasikan dengan maggot juga. Artinya kandang kelinci saya itu bawahnya juga ada box biopon yang langsung nanti di situ sebagai tempat untuk menampung kotoran kelincinya dan air kencingnya. Nah, di situ juga ditebar maggot, sehingga nanti kita sudah nggak dapat lagi istilahnya kotoran kelinci, dapatnya langsung pupuk kelinci yang sudah terurai dari lembut gitu. Selain itu kita juga dapat maggotnya juga. Nah, maggot ini nanti bisa kita pakai untuk protein dari pelet, membuat pelet untuk pakan kelinci, bisa juga untuk ayam. Jadi di sini integrasinya seperti itu. Jadi ada maggotnya, ada kelincinya, ada unggasnya, ayam petelur, ayam berdaging, ada juga ikan, lele situ, tanaman, maggot jelas. Jadi integrasinya udah seperti itu. Jual beli, dijual juga. Kan ini telur yang ini ayam saya nggak banyak toh. Kalau ayam telur ini kan nggak banyak, artinya ya 14-an, 14. Ini tiap hari dapat terus sekitar 50 sampai 80%. Jadi tiap hari kita panen telur, dan untuk produk sendiri ini nggak murah gitu ya, tak jual juga telurnya. Jadi jual telur juga gitu. Kadang juga jual ayam, jual kelinci juga gitu. Jual tanaman juga, karena apalagi kemarin pada waktu bunga baru tren itu, wah lumayan Mas bunganya. Jadi bisa jual bunga juga. Kita juga jual tanaman tabulapotnya juga. Jadi semua bisa dijual juga gitu. Ya alhamdulillah, artinya kalau masa pandemi ini alhamdulillah ya, ini kegiatan ini sangat apa ya? Ya menurut saya nggak terpengaruh gitu. Alhamdulillah. Iya jelas, itu kan produktif Mas. Kita bisa jual maggotnya juga jual. Ayam jual, bisa jual ayam. Kita bisa jual tanaman. Dan semua itu kan, dan gini Mas, dari ternak ayam kita nggak perlu pur lagi. Jadi udah ngelit kos untuk beli pakan pabrik ya. Kita penuhi protein dari maggotnya. Kemudian kita tinggal nambah untuk karbohidratnya, kita pakai katul. Saya hanya pakai katul saja untuk ayam petelur saya, katul dan fresh maggot, selesai. Kalau untuk ayam tinggal untuk ikan langsung fresh maggot saja. Nah, sehingga ya sumber daya yang ada ini betul-betul terpakai gitu, dari pengolahan limbah. Jadi dari kegiatan ini itu kan ada limbah kotoran ayam, ada kotoran kelinci kan. Nah, itu kita integrasikan dengan maggot tadi, sehingga dapat maggotnya sebagai protein, dapat juga pupuknya untuk tanaman kita. Jadi maggot bisa untuk ayamnya, bisa untuk ikan, bisa juga untuk kelinci setelah kita bikin pelet. Pupuknya untuk tanaman yang ada di sini semua, bisa untuk tanaman sayur, bunga, tabulapo, tanaman keras dan sebagainya. Jadi itu Mas. Selain itu, kegiatan kita beternak kita jadi peternak yang ramah lingkungan. Artinya tidak mengganggu masyarakat, dalam artian tidak, kalau misalnya kita beternak ayam itu kadang-kadang kan baunya nggak karuan, bisa mengganggu. Nah, ini dengan diintegrasi langsung dengan maggot, itu bau kotoran ayam sudah berkurang sama sekali ya, sangat mengurangi, sehingga ya ramah lingkungan gitu. Karena maggot itu sifatnya memakan, jadi mengurangi bau dari kotoran ternak kita gitu.